Selamat sore Pak Edi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang, Pak. Sore juga Bu, tentu saja bisa lah. Kebetulan kan pekerjaan saya juga sudah selesai ini. Baik, Pak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu ya. Tidak mengganggu ini Bu, santai saja. Ada apa Bu ya? Kelihatannya serius sekali. Iya, Pak, belakangan ini saya resah sekali Hmm, dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini, Pak. Baiklah Bu, semoga bisa membantu dalam pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi itu nanti atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, Ibu coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Pak, terkait kedisiplinan saya selama ini. Ketidakdisiplinan seperti apa sampai ditegur sama kepala sekolah tuh? Coba Ibu jelaskan kejadiannya gimana gitu. Kemarin saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Oke. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Pak. Mhm. Padahal setiap kali terlambat itu saya selalu meminta izin lewat WhatsApp begitu, Pak. Memangnya menurut Ibu apa yang membuat Ibu sering datang terlambat tuh menurutnya? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak. Oh, Saya terlambat karena pertama itu saya terlambat bangun tidur mhm. karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan malam. Oke. Itu mengerjakan tugas pada LMS, mengerjakan modul PPG piloting guru tertentu tahap 2, dan juga menyiapkan bahan ajar untuk siswa begitu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Ya, Ibu, Pak. apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak tuh? Eh, kalau itu saya sadar, Oke. saya melanggar kedisiplinan karena sering terlambat walaupun sudah izin, Pak. Gitu. Betul sekali itu, Bu. Kalau datang terlambat sekali, dua kali mungkin kepala sekolah akan maklumi. Tapi kalau sudah tiap hari, pasti beliau juga tegas karena beliau harus memperhatikan tuh setiap warga sekolahnya. Apalagi ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru juga kan seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid apa yang menjadi keresahan ibu itu. Betul, Pak, saya memang merasa saya kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau, gitu. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu, begitu, Pak. Oh, begitu. Berarti karena ibu kurang disiplin, akibatnya sering datang terlambat. Jadi bisa ibu ditegur oleh kepala sekolah dan ibu resah sebab teguran kepala sekolah kurang diterima karena ada alasan di balik keterlambatan tersebut ya. Jadi menurut ibu bagaimana dengan sikap ibu seperti itu tuh? Saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah, Pak. Oh, Saya seharusnya menerima apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. terus? Tetapi kemarin saya terbawa emosi, sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan, begitu, Pak. Oh, kalau begitu kira-kira apa yang ibu lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan ibu tuh? Rencana saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah Hmm. atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau, begitu, Pak. Lalu ya, bagaimana Ibu untuk memperbaiki masalah kedisiplinan tadi? Justru itu, Pak, saya juga bingung, bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan tugas saya, begitu. Menurut Ibu, apakah kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi hal itu? Bagaimana? Eee, saya seharusnya bisa bangun lebih cepat ya di pagi hari, Aha. agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah, mungkin begitu, Pak. Itu ide bagus tuh, solusi yang dilakukan Ibu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi itu. Iya, Pak,
betul apa yang Bapak katakan. Mhm, Syukurlah sekarang saya merasa lega, merasa tenang, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, mhm. apalagi sudah berurusan dengan atasan begitu. Agak khawatir takutnya saya salah langkah begitu, Pak. Syukurlah Ibu sudah merasa lega nih. Hari ini ada yang apa namanya? Lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu tuh kira-kira? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, tadi saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok Mhm. dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah, begitu, Pak. Itu ide yang cemerlang itu ide bagus sekali itu Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa dihantui oleh rasa resah begitu. Amin, Pak. Terima kasih untuk waktunya Bapak, sudah mendengar keluh kesah saya. Eh, Sekarang saya merasa sedikit lega, semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. amin, sama-sama Bu. Baik, Pak, saya permisi dulu, mau kembali ke ruangan guru. Oke, silakan Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sibuk nggak sekarang ini? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu nih. Siang, Bapak. Kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung akhir-akhir ini ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu begitu? Iya Bu, maaf ya. Mungkin mengganggu waktunya Ibu jadinya ini. Atau tidak? Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya kan. Ibu kan tahu apa namanya? Ibu berkenan mendengar cerita saya? Dengan senang hati, Pak. Sebenarnya kan saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelasan saya dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu begitu, Pak. Begini Bu, saya kan kemarin mendapat supervisi itu dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, begitu. Ya ampun, pantas saja akhir-akhir ini Bapak terlihat murung. Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Sebenarnya sih masalah pembelajaran sih, Bu. Masalah pembelajaran yang bagaimana, Pak? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas, begitu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Bisa Bapak ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan Bapak begitu? Begini, pada saat supervisi kemarin, saya tidak menggunakan media pembelajaran tuh karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin di sekolah itu rusak. Jadi kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Nah, saya tidak apa namanya? Saya bilang sama kepala sekolah, apakah saya harus memakai uang pribadi itu kalau di sekolah barangnya tidak ada? Dan beliau sepertinya tersinggung pada saat saya mengatakan itu, begitu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak? Memang di sekolah kita banyak yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi begitu, Pak. Lalu biasanya bagaimana Bapak menjelaskan tentang materi pelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa bisa lebih memahami materi begitu, Pak? Saya sih biasanya menggunakan gambar ya yang sudah saya print, lalu saya bagikan kepada tiap kelompok atau kadang saya menggunakan proyektor tuh untuk menunjukkan video dan video-video pembelajaran atau video inspiratif seperti itu. Mengapa Bapak tidak membuatnya seperti itu kemarin pada supervisi? Hari ini kan waktu saya kan tersita banyak tuh karena saya juga mendapat tugas tambahan. Selain mengajar, saya kan mendapat tanggung jawab dari pengelola perpustakaan,
terus penanggung jawab ekstrakurikuler, pembina kesenian. Jadi di situ waktu saya benar-benar tersitas tuh. Jadi saya tidak sempat menyiapkan slide PowerPoint ataupun video dan sebagainya. Begitu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak, Bapak merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik karena adanya masalah miskomunikasi Hmm, terkait media pembelajaran begitu ya, Pak? iya. Juga Bapak merasa kesulitan mengatur waktu karena terlalu banyak tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak, begitu. Benar, benar sekali, Bu. Itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah akhir-akhir ini tuh. Ya, saya bisa memahami itu, Pak. Lalu biasanya apa yang Bapak lakukan pada saat Bapak merasa gelisah dan pikiran seperti ini, Pak? Saya lebih biasanya akan sering mendengarkan, Bu, kalau posisi seperti itu. Ya, itulah Pak, penting sekali untuk buku teks sebagai sumber ya, Pak, sebagai sumber belajar kita. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, begitu, Pak. Saya pikir ada benarnya juga sih seperti itu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang sih beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah kebawa pikir itu. Terus dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain juga saya tidak terselesaikan atau terbengkalai begitu. Oke, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah kan menyampaikan itu secara langsung tuh di depan siswa. Jadi saya takut juga nanti kan akan jadi masalah di kemudian hari seperti itu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, Mm-mm. ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah tersinggung. Begitu ya, Pak? Iya, iya, iya sih Bu. Kira-kira menurut Ibu saya akan dipanggil dan ditegur oleh pengawas atau kepala sekolah? Enggak nih. Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini kita bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Jika kita ditegur oleh kepala sekolah, kita Mhm. harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, Pak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar, begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan lah seperti itu Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan atau ceritakan, apa rencana Bapak ke depannya, gitu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu. Oke, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bapak? Saya juga akan meminta maaf ya kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada teman-teman guru bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar utama ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Misalkan menampilkan video dan lain sebagainya. Seperti itu. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Syukurlah kalau begitu. Mungkin saya sekarang sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah Syukurlah Pak sudah bukan merasa kita lega nih. begitu. Jadi agak khawatir takut kelas salah langkah begitu. Syukurlah Pak sudah merasa lega begitu ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian
mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas atau kepala sekolah dalam penggunaan buku teks seperti itu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran sih sebenarnya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru serumpun atau mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama mengingatkan atau berkolaborasi itu. Seperti itu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman gitu seperti yang ada orang kejar-kejar begitu, Pak. Amin. Makasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin amin, sama-sama, Pak. Oke, maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan kumpulkan PR. Saya pamit ke rumah saya, Bu ya. Iya, Pak, silakan. Terima kasih banyak Bu waktunya tadi. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali.